Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum materi, mari kita buka dengan berdoa. Al-Fatihah. Untuk pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan apa yang sudah kalian catat minggu kemarin berkaitan dengan menelaah struktur dan bahasa cerita fantasi. Menelaah berarti mengamati bagian dari teks cerita fantasi, seperti bagian struktur dan bagian kebahasaan. Secara umum, struktur teks cerita fantasi terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, orientasi. Dalam hal ini, menjelaskan tentang bagian perkenalan cerita, misal tentang tema, dasar sebuah cerita, atau pendahuluan dalam cerita, memperkenalkan tokoh. Yang kedua, berkaitan dengan watak. Yang terakhir, latar, berkaitan dengan tempat di mana cerita itu terjadi. Yang kedua, komplikasi, berisi sajian isi masalah terkait dengan sebab akibat sehingga muncullah masalah itu memuncak. Diistilahkan yaitu timbullah klimaks dalam suatu cerita tersebut. Yang ketiga yaitu resolusi, yang menjelaskan bagian akhir cerita yang berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Bisa diistilahkan dalam cerita di sini muncullah anti klimaks. Kalau tidak salah, pada pertemuan 2 minggu yang kemarin kita mempelajari unsur intrinsik cerita fantasi. Nah, unsur di situ masuklah di dalam struktur bagian kebahasaan dalam cerita fantasi tersebut. Penggunaan bahasa dalam cerita fantasi. Yang pertama, menggunakan kata ganti nama. Kata ganti nama ini bisa pertama tunggal, contoh saya dan aku. Orang pertama jamak, kami, kita. Yang kedua, orang kedua tunggal, engkau, kamu, Anda, dan saudara. Orang kedua jamak, contoh kalian. Orang ketiga tunggal, dia, ia, beliau, dannya. Orang ketiga jamak, mereka. Penggunaan kata dalam cerita fantasi yang kedua yaitu menggunakan pilihan kata yang berkaitan dengan makna kias dan makna khusus. Makna kias adalah makna kata atau kelompok kata yang bukan makna yang sebenarnya, melainkan mengiaskan sesuatu. Contoh, Ani menjadi kambing hitam temannya. Arti kambing hitam artinya korban kesalahan orang lain. Dalam hal ini, intinya sebenarnya Ani tidak melakukan, tapi dia kena imbasnya orang lain tersebut. Yang kedua, menggunakan dialog
atau kalimat langsung dalam cerita. Kalimat langsung adalah kalimat yang langsung diucapkan oleh orang pertama. Contoh dalam kalimat langsung biasanya ditandai dengan tanda petik depan di atas. Contoh, tempat apa ini? Andi dan Dani bertanya hampir bersamaan. Intinya, kalimat langsung yaitu kalimat yang langsung diucapkan oleh orang langsung atau kalimat pertama yang disampaikan oleh tokoh tersebut. Dan kalimat tersebut biasanya ditandai dengan tanda kutip di atas. Untuk mengasah kemampuan kalian, tetap seperti biasa akan Ibu berikan tugas, tolong dikerjakan. Dan saya ingatkan untuk anak-anakku, setiap tugas yang saya berikan tidak bisa dikerjakan. Dan yang belum menyelesaikan tugas, tolong diselesaikan. Jangan lupa besok saya tunggu mengumpulkan tugas catatan yang minggu kemarin. Saya akhiri untuk materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.